Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang merubah pecahan desimal. Di sini yang kita rubah pecahan desimalnya itu menjadi pecahan biasa. Terus yang keduanya adalah pecahan campuran. Dan yang ketiganya adalah persen. Oke teman-teman. Nah, untuk itu teman-teman coba perhatikan caranya dan tonton videonya sampai selesai ya, biar teman-temannya paham. Nah, di sini saya sudah membuat sebuah bagan tentang berbagai macam pecahan. Yang pertama, kita rubahnya itu dari desimal menjadi pecahan biasa, menjadi campuran, dan menjadi persen. Nah, untuk itu perhatikan ya teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya sudah membuat 4 contoh soal di mana semuanya itu adalah pecahan desimal, teman-teman. Oke, kita geser ya. Nah, ada 4 soal di mana teman-teman itu harus merubah keempat pecahannya itu menjadi pecahan biasa, pecahan desimalnya itu biasa, campuran, persen. Nah, gitu ya. Oleh karena itu, coba teman-teman perhatikan ya baik-baik. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh untuk yang nomor 1. Di mana desimalnya itu, pecahan desimalnya itu ialah 1,4. Nah, kita tulis di sini ya teman-teman. Berarti di sini kita nomor 1. 1,4. Nah, untuk merubah pecahan biasa, sepertinya teman-teman sudah mengerti ya di video sebelumnya. Jika teman-teman belum paham atau belum mengerti, teman-teman bisa cek di video yang sebelumnya, yaitu merubah pecahan biasa menjadi ke berbagai campuran. Oke. Nah, di sini 1,4. 1,4 itu seperti ini teman-teman. Nah, yang gampangnya ya, ini angkanya yaitu adalah 1 dan 4. Nah, berarti teman-teman tinggal tulis saja di sini 14 per, gitu ya. Di belakang koma ada berapa angka, teman-teman? Berapa angka ya? Bukan angka berapa, tapi ada berapa angka. Belakang koma itu yang ini, teman-teman. Nah, ada 1 angka. Jika 1 angka, maka pernya itu ialah per, ya betul banget, per 10. Nah, jadi 14 per 10. Cukup mudah bukan teman-teman? Nah, di sini teman-teman, ini itu adalah pecahan biasa. Tapi teman-teman bisa coba untuk menyederhanakannya. Ya, untuk lebih paham lagi. Nah, nanti teman-teman belajar untuk menyederhanakan pecahan. Di mana angka-angkanya yang bisa digunakan yaitu saya tulis di sini ya. Angka-angkanya berapa aja? 2, 3, 5, 7. Nah, teman-teman itu bisa membaginya dengan angka-angka di sini. Nah, jadi seperti ini. 14 per 10 itu ialah pecahan desimal. Nah, kita coba untuk menyederhanakannya ya teman-teman. Oleh karena itu kita berurutan, dibagi 2 terlebih dahulu. Nah, berarti di sini bagi 2. Nah, kita bagi 2, yang bawah pun bagi 2. Nah, 14 dibagi 2 berapa teman-teman? Ya, 7 per 10 bagi 2 itu berapa? 5. Nah,
Jadi seperti ini teman-teman. Nah, cukup mudah bukan? Nah, setelah itu kita bisa membaginya dengan yang berikutnya, yaitu bagi 3. Nah, lalu bagi 5 dan bagi 7. Jika salah satunya tidak bisa dibagi, maka cukup sampai di sini saja. Misalkan di sini ya, kita bagi 3 dulu. Nah, jika teman-teman belum paham. Nah, 7 bagi 3 bisa atau tidak? Nah, di mana hasilnya itu 7 bagi 3 itu pasti koma. Ada koma di belakangnya. Berarti itu tidak bisa. Karena untuk merubahnya itu harus menjadi bilangan bulat. 5 bagi 3 bisa tidak? Tidak juga. Karena nantinya akan ada koma di belakangnya. Oke. Lalu kita ganti lagi. 7 bagi 5 misalkan. Itu juga tidak bisa. 5 bagi 5 itu 1, tapi 7 bagi 5 itu kan tidak bisa ya teman-teman ya. Berarti 5 juga tidak bisa. Setelah itu bagi 7. 7 ini 7. 7 bagi 7 itu 1, tapi 5 bagi 7 itu kan tidak bisa juga, nanti hasilnya itu adalah 0, maka itu tidak bisa. Jadi untuk pecahan biasa jawabannya yaitu ialah 7/5. Nah, seperti ini teman-teman. Cukup mudah bukan? Nah, seperti itu. Oke, lalu kita merubah ke campuran. Nah, dari desimal kita rubah ke biasa. Nah, langkah selanjutnya yaitu merubah pecahan desimal ke campuran. Caranya itu teman-teman bisa merubahnya dari pecahan biasa menjadi campuran juga boleh. Nah, tapi karena kita saat ini belajar tentang merubah pecahan desimal menjadi campuran, maka caranya akan menjadi seperti ini. Kita tulis lagi 1,4 sama dengan tadi itu berapa? 14/10. Nah, setelah ini karena kita akan menjadi campuran, kita jadi dibagi 14 dibagi 10. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini pembilang, ini penyebut. Nah, sekarang 10 kali berapa yang dekat ke 14 atau sama dengan 14 tetapi tidak boleh lebih dari 14. Itu 10 kali 1 kali 10. Sisa 4. Nah, seperti ini. Jadi jawabannya yaitu, lihat, yang pengalinya yaitu 1, kita tulisnya besar 1, sisanya itu yang tadi berapa? 4. Simpan di atas. Pembaginya yaitu 10. Nah, jadi 1/4/10. Seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi ini juga bisa disederhanakan. Nah, yaitu dengan membaginya dengan angka-angka yang di atas. Nah, teman-teman coba pilih angka yang berapa? Iya, angka 2. Nah, di sini 2, di sini pun 2. Lihat teman-teman ya. Lalu seperti ini. Nah, karena satunya itu enggak dibagi ya, berarti ini bagunya itu cuma pernya saja. Ini satunya tulis lagi 1 gitu. 4 dibagi 2, 2. 10 bagi 2, 5. Nah, jadi seperti itu. Jadi jawabannya itu adalah 1/2/5. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman mau yang ini pun 1/4/10 pun bisa. Itu termasuk pecahan campuran. Tapi kita belajar untuk menyederhanakannya. Siap teman-teman? Nah, sekarang kita merubah pecahan desimal menjadi persen. Oke. Jadi caranya seperti tadi. Ini kita rubah dulu. 1,4 itu jadinya berapa? 14/10. Gitu
gitu ya. Karena persen itu per 100, nantinya teman-teman kita dikalikan dengan 100%. Nah gitu ya. Nah, sudah ini teman-teman tinggal seperti ini saja. 14 dikali 100 sama dengan 1400% dibagi 10. Nah, seperti ini. Di bawah ada 01, atas ada 2. Nah, kita coret satu yang nolnya di bawah, yang di atas pun kita coret 1. Nah, jadi jawabannya yaitu 140%. Nah, cukup mudah bukan teman-teman untuk mengerjakan soal seperti ini. Jadi di sini tulisnya 140%. Nah, mudah ya. Terus untuk soal yang kedua, itu contoh soalnya sama dengan yang contoh soal yang pertama, yaitu satu angka di belakang koma. Caranya seperti tadi ya teman-teman ya. Oke, ayo kita bareng-bareng seperti tadi ya. Berarti kita tulis lagi di sini nomor 2, 3,5. Kita rubahnya ke pecahan apa? Ya, betul. Kepecahan biasa. Jadinya 3,5 itu jadi 35/10. Nah, ini termasuk pecahan biasa. Nah, di sini kita bisa sederhanakan lagi teman-teman. Coba dibaginya 2, 3, 5, 7. Nah, yang mana? Misalkan kita bagi 2 dulu. 35 bagi 2 bisa tidak? Nanti ternyata 35 dibagi 2 itu ada koma di belakangnya. Jadi tidak bisa. Walaupun di 10 bagi 2 itu 5. Oke. Lalu kita ganti ke 3 ya teman-teman ya. Ketiga yang ini. Nah, 35 bagi 3 juga tidak bisa. Ya, betul. Oke, kita coba lagi yang selanjutnya. 35 dibagi 5. Oke, kita hapus lagi ya. Bagi 5, teman-teman. Nah, bagi 5, bawah pun bagi 5. Oke. 35 dibagi 5 itu berapa, teman-teman? Ya, 7. 10 bagi 5 itu 2. Nah, jadi jawabannya yaitu adalah 7/2. Nah, 7/2. Cukup mudah bukan, teman-teman? Ya. Nah, jika teman-teman masih belum paham, teman-teman bisa ulangi videonya dari awal. Tapi jika teman-teman sudah mengerti dan sudah paham, teman-teman bisa like videonya. Jika teman-teman belum mengerti, bisa komen di kolom komentar. Itu saja ya. Oke, lanjut. Kita merubahnya ke campuran. Dari yang tadi, oke, kita tinggal, nah, kalau udah campuran, jadi kita tinggal rubah lagi. 3,5 sama dengan 35/10. Setelah itu kita buatnya jadi 35 dibagi 10. Ya teman-teman, 10 kali berapa yang dekat ke 35 tetapi tidak lebih dari 35. Nah, yaitu kali 3. Iya, tuh. Lalu 30, sisanya berapa teman-teman? 5. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya yaitu pengalinya adalah 3, gitu ya. Sisanya itu 5, pembaginya itu 10. Nah, apakah masih bisa disederhanakan teman-teman? Ya, ternyata masih bisa. Yaitu dengan dibagi berapa teman-teman? Yaitu dengan dibagi 5. Nah, berarti ini bagi 5 maupun bagi 5. Jadi di sini 3-nya kita tulis lagi. 3, 5 bagi 5 itu 1/5.
per 10 bagi 5 itu 2. Jadi jawabannya itu adalah 31 per 2. Jadi jawabannya 31 per 2. Cukup mudah bukan teman-teman untuk merubahnya ke campuran? Oke, sekarang kita merubahnya menjadi pecahan persen atau ke persen. Oke, jadi seperti tadi kita 3,5 ini sama dengan 35 per 10. Karena persen kita kalikannya dengan 100%. Jadi nanti teman-teman 3.500 seperti tadi per berapa? 10. Ini persen ya. Jadi jawabannya berapa? Ya, di bawah ada 01, atas ada 02, kita coret 01, atas pun 1, berarti 350%. Nah, cukup mudah bukan? Berarti 350%. Seperti itu teman-teman. Ya. Oke, teman-teman, di sini ada soal nomor 3. Nah, untuk soal nomor 3 kita ganti soalnya ya. Sedikit ganti soalnya. Kita 8-nya ganti angkanya dengan angka 0. Gitu ya, teman-teman. Berarti 2,40. Caranya seperti ini. Seperti tadi, yaitu 2,40. Gitu. Teman-teman, untuk kasus nomor 3, teman-teman bisa seperti yang tadi, yaitu 2,40 berarti 240 per, karena dua angka di belakang koma jadi berapa? Kalau satu angka 10, kalau dua angka itu 100. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman itu bisa sederhanakan teman-teman. Yaitu jadi di atas ada 1, nolnya, bawah ada 2, kita coret 1. Nah, jadi 24 di sini ya, 24 per 10. Seperti ini juga tidak apa-apa. Ingat, kalau misalkan ada 0, ada angka 0 di belakang koma paling belakangnya banget, seperti ini, paling belakangnya banget, atau paling depan banget setelah ada angka lalu 0, itu teman-teman bisa langsung hapus. Jadi ini 2,40 atau 2,40 itu teman-teman bisa langsung hapus saja ini nolnya, jadi 2,4 seperti itu ya. Bisa dipahami teman-teman? Nah, tapi untuk contoh kali ini saya akan tulis saja seperti yang 2,40 ya teman-teman. Oke, jadi di sini 2,40 sama dengan 240 per 100. Nah, nanti kita atas dan 01 kita coret, walaupun kita 01, jadinya 24 per 10. Seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa langsung seperti tadi, teman-teman sederhanakan, dibaginya bagi berapa? Bagi 2. Itu bagi 2, bagi 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12 ya. 10 bagi 2 itu 5. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Sekarang 12 per 5 bisa nggak dibagi 2, 3, 5, dan 7? Bisa tidak? Ada yang bisa dibaginya dari salah satu yang ada di sini? Ternyata 12 per 5 itu tidak bisa dibagi oleh bilangan primanya 2, 3, 5, 7. Jadi oleh karena itu ini termasuk pecahan sederhana. Jadi pecahan biasa, berarti 12 per 5. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sorry, jelas. Harus dulu 12 per 5. Nah, oleh karena itu teman, setelah dari sini 12 per 5, teman-teman bisa langsung sederhanakan. Bisa lihatnya dari samping sini. 12 dibagi 5, berarti kita gini aja, 12 dibagi 5 boleh, atau 24 per 10. Enggak, yang 24 bagi 10. Tapi di sini saya akan menggunakan 24 dibagi 10 ya teman-teman. Kita hapus dulu. Berarti di sini 24
dibagi 10. 10 kali berapa yang dekat ke 24? Ternyata 10 kali 2. Nah, 2 kali 10, 20. Sisa 4. Nah, jadi jawabannya yaitu teman-teman 2, sisanya 4 per 10. Nah, apakah masih bisa disederhanakan teman-teman? Nah, iya, ternyata masih bisa. Berarti dibaginya bagi berapa? Bagi 2. Ini bagi 2, ini pun bagi 2. Gitu ya. Ini sama dengan, nah, yang enggak dibaginya kita tulis lagi 2. Nah, 4 bagi 2 itu 2, 10 bagi 2 itu 5. Jadi jawabannya 2 per 5. 2 per 5. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, cukup mudah bukan? Nah, untuk merubahnya menjadi persen, yaitu kita seperti tadi 240 per 100 gitu ya. Kita bisa coret yang ininya jadi 24 per 10. Seperti tadi, kita berarti karena persen dikali 100% gitu ya. Jadi 24 kali 100, 2400% per 10. Ada yang bisa dicoret? Ya, 01 maupun 1. Berarti jawabannya 240%. 240%. Cukup mudah bukan teman-teman? Oke, di sini ada contoh soal yang terakhir. Nah, untuk contoh soal yang ini yaitu 1,25 atau 1,25, jadinya itu adalah 125 per, di belakang koma ada berapa angka? 1, 2, ada per 100. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini sudah termasuk pecahan biasa, tapi jika kita bisa sederhanakan, mangga. Oke, boleh kita sederhanakan. Oke, berarti di sini kita bisa baginya itu oleh 2, 3, 5, dan 7. Ingat, kalau misalkan belakangnya 5, itu berarti yang bisa membaginya itu cuma angka 5. Ya, berarti kita bagi 5 maupun 5. Nah, berarti 125 dibagi 5 itu berapa? Ya, betul. 25 per 100 dibagi 5. Jadi berapa? 20. Nah, berarti ini 25 per 20. Nah, 25 per 20 apakah masih bisa disederhanakan lagi? Jawabannya ya. Ternyata masih bisa disederhanakan lagi. Berarti karena di belakangnya itu ada 5 ya. Ada 5 dan ada 0. Kita bisa membaginya, coba pakai bagi 5. Kita bagi 5 lagi ya teman-teman. Bagi 5, bagi 5. 25 dibagi 5 berapa teman-teman? Sama dengan 5 per 20 dibagi 5 itu berapa? Iya, 4. Nah, sekarang 5 ada 4. Coba teman-teman bisa sederhanakan lagi tidak? Nah, pakai angka-angka yang ada di sini, yang di atas ini. Nah, ya. 5 per 4 itu ternyata sudah tidak bisa lagi dibagi oleh angka-angka yang di sini, karena nanti angka hasilnya itu akan menjadi koma-koma. Ya. Oke, jadi jawabannya itu adalah 5 per 4. Gitu ya. Setelah itu, teman-teman bisa merubahnya menjadi pecahan campuran. Nah, di sini teman-teman bisa merubahnya dari 5 per 4 atau dari 125 per 100. Boleh yang mana saja. Nah, di sini saya akan mencoba merubahnya dari yang 125 per 100. Oke. Nah, coba teman-teman, berarti 125 per 100. Jadi gini aja seperti tadi ya. Berarti 125 di sini 100. 100 kali berapa yang dekat ke 125? Kali 1. 100. Sisa berapa? 25.
Jadi jawabannya yaitu 1,25/100. Nah, di sini ada yang bisa dibagi, yang sampingnya ini. Ya, kita baginya bagi 5 karena belakangnya 5. Oke. Berarti satunya kita tulis lagi ya teman-teman ya. 1,25 bagi 5 itu 5/100 bagi 5, 20. 5, 1/20. Seperti itu. Apakah masih bisa disederhanakan lagi 5/20-nya? Ternyata ini masih bisa disederhanakan lagi, yaitu bagi 5, ini pun 5. 5 bagi 5 berapa teman-teman? Yaitu 1. 20 bagi 5 yaitu berapa? 4. Nah, berarti di sini lupa 1/4. Di sini ya. 1/4. Nah, seperti itu. Cukup mudah bukan teman-teman? Nah, kalau teman-teman kebingungan merubah dari desimal ke pihak campuran, ya, di sini teman-teman bisa merubahnya dari kebiasa, di pecahan biasa ke campuran. Jadi seperti tadi, berarti di sini contoh ya, yang ini ya, 5 bagi 4. 4 kali berapa yang dekat ke 5? Kali 1, 4. Sisa 1. Berarti ininya 1, sisanya 1/4. Nah, sama seperti ini, gitu ya. Nah, untuk yang lebih mudahnya, teman-teman bisa merubahnya dari pecahan biasa. Jadi dari desimal kita rubah ke pecahan biasa, gitu. Nah, dari pecahan biasa kita rubah ke semuanya, persen, campuran, dan lain-lain. Oke teman-teman, cukup mudah bukan? Nah teman-teman, sekarang kita merubahnya menjadi persen satu lagi. Berarti 1,25 sama dengan 125/100, karena persen kalinya 100 kalian. Berarti 125, nolnya 2 gitu, 12.500/100. Nah, ada yang bisa coret? Di atas nolnya 1 kita coret, maupun satunya kita coret. Ternyata ada lagi 01, di sini pun ada satu lagi nolnya. Kita coret lagi 1, ini pun 1. Nah, jadi jawabannya itu adalah di sini ya, 125%. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya 125%. Nah, cukup mudah bukan teman-teman merubah pecahan desimal menjadi berbagai pecahan seperti pecahan biasa, campuran, dan persen. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, sekali lagi, jika teman-teman sudah mengerti atau paham, teman-teman bisa like videonya. Jika teman-teman masih belum mengerti, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Itu saja. Nah, di sini sekarang akan ada beberapa soal yang harus teman-teman kerjakan agar melatih kemampuan teman-teman, khususnya dalam merubah pecahan desimal menjadi berbagai macam pecahan. Oke. Nah, teman-teman, di sini ada 5 soal yang harus teman-teman kerjakan. Soal yang pertama yaitu 2,6. Ingat, di belakang komanya ada berapa angka? 1 berarti per 10. 4,20. Belakang komanya ada berapa angka? Ada 2. Yang ketiga yaitu 8,5, yang keempat 5,67, dan yang kelima 10,4. Untuk yang nomor 5, lihat 10,4. Di belakang komanya ada berapa angka? Ada 1. Berarti pernya per berapa ya? Nah, oke. Mungkin untuk saat ini videonya materi yang kita pelajari cukup sekian saja sampai di sini. Mohon maaf bila mana terjadi banyak kesalahan dalam penyampaiannya ataupun kurang jelasnya dalam membuat video ini karena keterbatasan juga medianya. Di sini teman-teman bisa pelajarinya dari awal materinya ya. Jika teman-teman sudah paham atau sudah mengerti, teman-teman bisa like videonya. Dan jika teman-teman belum paham atau belum mengerti, teman-teman
bisa komen di kolom komentar gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.